Shalom saudara-saudari, saya akan berbagi materi dengan judul Berlari pada Jalur, perlombaan yang dibentangkan di depan kita. Saudara-saudari, Allah menaruh dua hal di depan manusia. Yang pertama, menaruh hidup yang kekal di depan orang yang berdosa. Kedua, menaruh kerajaan di depan orang yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudari, barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudari, ayat-ayat di atas memperlihatkan kepada kita untuk mendapatkan hidup yang kekal cukup dengan percaya. Tetapi untuk memasuki kerajaan surga perlu memenuhi persyaratan yang lain. Setelah seseorang beroleh selamat, Allah menaruh dia pada satu jalur perlombaan untuk berlari. Seumur hidup orang Kristen adalah satu perlombaan lari. Perlombaan lari ini bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, bukan berarti orang yang menang dalam perlombaan ini baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Justru orang yang telah beroleh hidup yang kekal baru bisa mengikuti perlombaan ini. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 hingga 25, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Apakah mahkota itu? Mahkota adalah wakil dari kerajaan. Mahkota adalah wakil dari yang menjadi raja, yang memegang kekuasaan dan yang mendapatkan kemuliaan. Memperoleh mahkota berarti telah mendapatkan kerajaan. Bersama Tuhan Yesus menjadi raja, memegang kekuasaan dan mendapatkan kemuliaan. Saudara-saudari, mahkota adalah tanda kerajaan. Orang Kristen pasti mendapatkan hidup yang kekal, tetapi apakah mereka mendapatkan kerajaan? Itu tergantung pada bagaimana hasil perlombaan lari mereka. Begitu seseorang beroleh selamat, Allah segera menaruhnya di jalur yang menuju ke kerajaan surga untuk berlari. Perkataannya, kelakuannya, pikirannya, kehidupannya, segala-galanya, semua itu berhubungan dengan apakah kelak ia mendapatkan kerajaan atau tidak. Orang yang tidak mengambil bagian dalam perlombaan lari ini berarti memutuskan bahwa dirinya tidak patut mendapatkan kerajaan. Mendapatkan kerajaan atau tidak, itu ditentukan oleh diri orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudari, penolakannya, persembahannya, kesetiaannya, kemenangannya akan membantu dia menjadi orang yang mendapatkan mahkota. Orang yang tamak keduniawian yang mengikuti tubuh daging akan nampak. Meskipun mereka bersandar Tuhan Yesus telah mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kerajaan surga bukan milik mereka. Saudara-saudari, Tuhan tidak berkata karena berdosa maka tidak bisa berbuah, tetapi kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-19. "Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Saudara-saudari, kewajiban yang Allah berikan kepada kita harus kita kerjakan dengan baik. Tetapi kalau hati kita terhimpit oleh sesuatu, kita pasti tidak bisa berlari. Sebab itu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, ada dosa apa yang menyebabkan kita tidak bisa berlari dengan cepat? Ada beban apa yang menghalangi kita berlari kencang? Dosa menyebabkan kita terkena diskualifikasi sehingga kita dikeluarkan dari gelanggang perlombaan. Beban menyebabkan kita tidak bisa berlari dengan baik, menyebabkan kita membuang tenaga dengan sia-sia. Apakah dosa Anda ada yang istimewa?
Apakah beban Anda ada yang istimewa? Kita harus menyingkapkan dosa-dosa itu. Kita harus menemukan beban-beban itu. Kaki kita harus berlari di jalur yang telah ditentukan oleh Allah. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia adalah Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita bermula dari Dia, juga berakhir padanya. Yang kita percayai hanyalah Dia.